Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya Alexander dengan NIM 2023 dan kawan saya, Saya Dian Andriana dengan NIM 2023 080404013. oke, kami akan menjelaskan berkenaan dengan tugas 7 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk itu, saya persilakan kepada Mas Dian untuk menjabarkannya terlebih dahulu. Silakan Mas Dian. Terima kasih Bang Alek. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Terlebih pada saat ini, penguasaan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara. Hampir di seluruh negara, khususnya di Indonesia, perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi memberikan banyak manfaat, kemudahan, dan kemajuan di segala aspek. Salah satu yang terbaru akhir-akhir ini adalah konsep Smart Village. Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep Smart City, namun dengan skala yang lebih kecil, yaitu wilayah desa atau kelurahan, dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi yang lebih baik terhadap warganya. Konsep Smart Village dipahami oleh para ahli sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat perdesaan, sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat perdesaan. Konsep Smart Village mengacu pada seperangkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat desa dan pelaku usaha secara efektif dan efisien dengan bertumpu pada 5 aspek, yaitu institusi, sumber daya, rantai pelayanan, teknologi, dan mekanisme penyampaian layanan. Adapun basis empiris dalam mengkonstruksikan konsep Smart Village yaitu fungsi pemerintahan desa, struktur masyarakat perdesaan, dan dukungan lingkungan perdesaan. Untuk pelayanan administrasi yang berada di Desa Cibatok 1, yang mana masuk ke dalam Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, sudah terkomputerisasi. Namun, untuk pengaduan ataupun pelaporan, apabila terjadi permasalahan atau kejadian yang ada di lingkungan desa, masih dilakukan secara manual, menggunakan WhatsApp atau telepon desa. Dan tentu saja ini sangat tidak efektif dan efisien. Melihat permasalahan yang terdapat pada kantor desa Cibatok 1, perlunya dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis mobile, yaitu e-lapor, yang mana nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk membuat suatu laporan atau aduan atas suatu peristiwa kepada perangkat desa hanya menggunakan aplikasi e-lapor. Dan masyarakat juga dapat melihat proses laporannya sudah ditindaklanjuti atau belum oleh perangkat desa secara real time pada aplikasi tersebut. Adapun tujuan dari proyek ini ialah satu, untuk memudahkan masyarakat desa Cibatok 1 dalam membuat pelaporan kepada perangkat desa. Yang kedua, untuk memudahkan perangkat desa dalam mendata laporan-laporan yang diadukan oleh masyarakat. Selanjutnya silakan Bang Alex. Ya, terima kasih Mas Dian. Untuk selanjutnya, kami sudah menyiapkan setidaknya atau sedikitnya 10 penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama ialah oleh Kenrick Filbert Simon dan Jason Wiratama yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini ialah RAD, Rapid Application Development. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan solusi untuk membantu petugas administrasi
dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi warganya, sehingga warga mendapatkan pelayanan administrasi yang mudah dan efisien. Serta juga dapat membantu petugas dalam mendata, menyimpan, dan mengelola permohonan yang dibuat oleh warga. Adapun hasil yang dilakukan atau hasil dari penelitian ini ialah menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis website untuk Desa Cihuni dengan hasil yang baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ialah oleh Nurjoko, Irah Damayanti, dan Hendra Kurniawan pada tahun 2022. Adapun metode yang digunakan ialah waterfall dan tujuan dari penelitian ini ialah membangun sebuah sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis web dengan menerapkan konsep Smart Village yang diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kependudukan dan administrasi desa secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hasil dari penelitian ini ya, sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi grafik berupa detail data penduduk, menampilkan informasi tingkat kesejahteraan penduduk dengan metode perhitungan SMART, dan pelayanan administrasi desa berupa surat menyurat seperti permohonan surat pindah, surat kedatangan, surat domisili, surat pengantar kelahiran untuk desa Pura Laksana. Selanjutnya, yang ketiga ialah dilakukan oleh Ahmad Muhlason, Sudarso, Sutikno, Setiawan Adi, dan Suryani Endarko pada tahun 2022 dengan metode Agile. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis mobile, yaitu berbasis platform Android, untuk Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian ini ialah menghasilkan sebuah aplikasi mobile untuk Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, serta bagi masyarakat, aplikasi ini sangat memudahkan untuk mendapatkan informasi dan layanan dari desa. Selanjutnya, penelitian keempat yang dilakukan oleh Muhammad Dhani Prasetya, Paryono Dona sorry, Paryono dan Dona Setiawati pada tahun 2022. Adapun metode yang digunakan ialah metode prototype. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan semua sistem informasi berbasis website di Desa Kiringan, Boyolali sebagai langkah awal untuk mengembangkan desa cerdas. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menghasilkan pembaharuan sistem informasi berbasis website dan menghasilkan tampilan website terbaru dengan menambahkan berbagai fitur, yaitu menu beranda atau home, kemudian profil desa, berita, data desa, lembaga desa, potensi desa, dan pengaduan. Selanjutnya, penelitian kelima dilakukan oleh Ani Yoraini, Hasan Basri, dan Aprilia Puspasari pada tahun 2022. Adapun metode yang digunakan ialah metode waterfall. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem pelayanan desa berbasis website untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada warganya. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah dicapai pada penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan mitra dalam manajemen kearsipan secara sistematis sebesar 85%, keterampilan perangkat desa sekitar 85% dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan kepada publik sekitar 90%. Penelitian keenam yang dilakukan oleh Muammar Riyadli dan Detin Sofia pada tahun 2022 dengan metode waterfall, dan tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada Desa Muara, Kabupaten Tangerang, terutama dalam pelayanan surat menyurat yang mana saat ini berjalan secara manual dan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa tersebut. Hasil penelitian, peneliti memberikan sistem usulan kepada Desa Muara berupa satu website dan satu aplikasi mobile. Website digunakan oleh petugas desa untuk mengelola data penduduk dan digunakan juga oleh penduduk desa dengan batasan hak akses yang berbeda dengan petugas desa. Serta aplikasi mobile digunakan khusus oleh penduduk desa agar dapat melakukan permohonan surat dan menerima pemberitahuan informasi
bahwa surat telah selesai diproses dan dapat diambil. Selanjutnya, penelitian ketujuh oleh Dedi Febriantoro dan Suaidah pada tahun 2021 dengan metode metode extreme programming. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu sistem informasi potensi desa pada Kecamatan Sendang Agung berbasis web yang dapat menggali potensi-potensi desa yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi potensi desa berbasis web yang dapat menggali potensi-potensi desa serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari data dan informasi seputar Kecamatan Sendang Agung. Dengan adanya sistem yang dapat mengolah potensi desa serta data dan informasi tentang desa. Selanjutnya, penelitian ke-8 yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Alfani Putra, Nur Fajri Azhar, dan Syamsul Mujahidin pada tahun 2021. Menggunakan metode extreme programming, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem yang dapat membantu dalam mengumpulkan data calon penerima bantuan, memberikan progres yang aktual dan cepat, serta proses pemberian bantuan yang lebih optimal. Penelitian ini menghasilkan sistem berbasis web dengan total kebutuhan 44 use case yang dikerjakan dalam 5 iterasi. Kegiatan user training dilakukan dengan 3 pihak, antara lain admin dan fasilitator, masyarakat, dan ketua RT. Untuk mewakili beberapa jenis pengguna, dari ketiga pihak menunjukkan kepuasan dan penerimaan yang sangat baik dengan presentasi 100%. Penelitian ke-9 dilakukan oleh Savana Asyani dan Hermanto pada tahun 2021 dengan metode extreme programming. Penelitian ini bertujuan untuk membuat serta menganalisa dan juga perancangan untuk sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu manajemen pengelolaan data di bank sampah, sekaligus juga menjadi langkah awal bagi sebuah desa untuk menuju smart village. Hasil penelitian ini berupa dokumen analisa dan perancangan terkait aplikasi e-sampah. Dokumen analisa terdiri dari dokumen analisa fungsional sistem dan dokumen analisa non-fungsional sistem. Sedangkan untuk dokumen perancangan terdiri dari dokumen perancangan sistem atau UML dan perancangan basis data atau CDM, serta PDM atau Physical Data Model. Untuk penelitian ke-10 dilakukan oleh Agung Kurniawan, Muhammad Habibi, dan Reni Saridewi pada tahun 2020 menggunakan metode prototype. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi pelayanan desa berbasis web di Desa Leran. Sistem ini nantinya akan memiliki beberapa fitur, di antaranya adalah pembuatan laporan mandiri, pengajuan surat pengantar dari desa secara online, pembuatan biodata masyarakat desa, dan juga membuat profil desa Leran. Hasil dari penelitian ini ialah sebuah sistem informasi pelayanan desa yang dapat membantu pekerjaan para pegawai pemerintahan di Desa Leran dan juga memudahkan masyarakat desa dalam mendapatkan informasi tentang layanan ataupun informasi lainnya di Desa Leran. Kemudian kami sudah juga melampirkan daftar pustaka dengan format IEEE seperti yang dapat Ibu saksikan dari ke-10 studi literatur yang telah kami lampirkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.